Setiap orang ingin jodoh terbaik, demikian juga dengan Faisal Khan. Pria asal Maroko itu tinggal di Sydney dan berkeluarga negaraan Australia. Dalam mencari jodoh, syarat utama bagi Faisal adalah seiman, dan kalau bisa si wanita juga berasal dari Maroko. Faisal pun mencari jodoh di Muslima.com, sebuah situs perjodohan yang terpercaya. Di sana dia berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Asma dari Maroko. Setelah saling mengenal lewat internet dan mengobrol langsung lewat video call, Faisal yakin Asma adalah calon istri yang dinantinya selama ini. Faisal pun berkunjung ke Maroko dan meminang gadis itu. Persiapan dilakukan hingga akhirnya keduanya menikah di Maroko dengan perayaan yang meriah. Usai acara pernikahan, Faisal memboyong sang istri ke Australia. Tapi kehidupan pasutri yang dibayangkan Faisal ternyata berbeda dengan kehidupan saat berpacaran. Asma tidak sebaik perkiraannya. Wanita itu selalu menuntut dan semua tuntutannya membutuhkan uang yang tidak sedikit. Asma ingin pakaian dan sepatu bermerek, juga perhiasan mahal, liburan ke tempat-tempat istimewa serta makan di restoran eksklusif. Dan tidak hanya itu, wanita itu juga minta sang suami Faisal mengirim uang untuk keluarganya di Maroko. Demi sang istri tercinta, Faisal bekerja keras memenuhi kebutuhan wanita itu. Dihitung-hitung selama hubungan pacaran dan pernikahan mereka yang baru 8 bulan, Faisal telah menghabiskan uang $200.000 Australia hanya untuk Asma. Lambat laun, Faisal merasa ada yang salah dalam pernikahan mereka. Dia mulai meragukan ketulusan Asma padanya. Pria itu merasa Asma hanya menginginkan uangnya dan tujuan utama wanita itu adalah untuk mendapatkan izin tinggal permanen di Australia. Tentu saja Faisal kecewa. Dia tidak menyangka sang istri yang saat perkenalan tampak baik dan tulus, ternyata hanyalah seorang wanita culas dan manipulatif. Faisal pun menghubungi seorang pengacara dan mulai bertanya-tanya tentang proses perceraian. Komunikasi mereka lakukan lewat email. Tanpa sepengetahuan Faisal, pada 17 April 2018, sang istri Asma membaca email itu. Bukan main terkejutnya dia. Amarahnya tidak terkendali. Dia porak-porandakan seisi apartemen sambil menunggu Faisal pulang kerja. Setiba di rumah, Faisal terkejut melihat apartemen seperti kapal pecah. Asma berteriak marah. "Kau pikir kau sudah pintar? Bicara dengan pengacara di belakangku. Rasakan akibatnya." Lalu hanya dengan berpakaian dalam tanpa alas kaki, wanita itu pun menghambur keluar apartemen. Faisal menunggu-nunggu istrinya kembali ke apartemen agar mereka bisa bicara baik-baik. Tapi wanita itu tidak muncul juga. Khawatir dengan keadaan sang istri, Faisal pun melapor kepada polisi. Tapi apa yang terjadi? Faisal malah ditahan polisi dan dituduh melakukan KDRT kepada istrinya Asma. Ternyata Asma telah melaporkan Faisal terlebih dulu kepada polisi. "Saya tidak melakukan apa-apa," bantah Faisal. Terlambat. Polisi punya bukti kuat, yaitu pengakuan Asma dan lebam-lebam di wajah wanita itu. Mereka yakin Faisal telah menyerang sang istri dan melakukan KDRT. Selagi Faisal berada di tahanan polisi, Asma dengan dikawal polisi mendatangi apartemen untuk mengambil barang-barangnya karena wanita itu akan pindah tempat tinggal. Faisal geram. Tuduhan tidak berdasar telah dilayangkan padanya. Dia terancam hukuman 7 tahun penjara. Tidak ada pilihan, dia harus menyewa jasa pengacara. Faisal harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi bagaimana caranya? Untung segera terpikirkan memeriksa CCTV apartemen. Dan dalam rekaman CCTV, barulah terlihat ulah sebenarnya Asma yang manipulatif. Wanita itu berakting seolah dirinya adalah wanita tersakiti, menghambur keluar dari unit apartemen tanpa alas kaki dengan pakaian dalam seadanya. Begitu dramatis. Di dalam lift, dia nekat menonjok wajahnya sendiri hingga lebam. Ya, dia melayangkan uppercut ke wajahnya sendiri.
lalu berlari kalap keluar apartemen dan melapor pada polisi bahwa suaminya telah melakukan KDRT padanya. Setelah polisi melihat rekaman CCTV itu, Faisal pun dibebaskan dari tuduhan. Kemudian Faisal mengetahui bahwa saat kembali ke apartemen sewaktu dia masih ditahan polisi, sang istri Asma telah berhasil menggondol beberapa jam tangan dan kacamata mahal milik Faisal dan membawa semua barang-barang berharganya. Dalam wawancara dengan media, Faisal menyampaikan betapa hidupnya tidak akan sama lagi akibat ulah Asma. Dia menghimbau pemerintah Australia agar mendeportasi wanita itu kembali ke Maroko. Faisal harus menghabiskan uang sebesar $20.000 untuk jasa pengacara. Pihak kepolisian mendapat kritikan, percaya begitu saja dengan laporan Asma dan tidak menginvestigasi lebih lanjut. Dan sepertinya tidak ada tanda-tanda mereka akan menangkap Asma atas tuduhan palsunya pada sang suami. Mengerikan mendapat pasangan seperti Asma yang nekat menyakiti diri sendiri demi kepentingan pribadi. Dan yang lebih berbahaya, polisi langsung percaya pada apa yang dikatakannya. Tuduhan palsu KDRT bukan cuma dialami Faisal. Hal ini dilakukan wanita maupun pria. Sebagai contoh, di Amerika menurut data terdapat 1 juta tuduhan palsu KDRT. Hal itu umumnya dipicu oleh perpisahan dan perceraian pasutri, perebutan hak asuh anak, biasanya didasarkan balas dendam dan agar mendapatkan simpati di pengadilan. Menurut sang suami Faisal, dirinya beruntung dengan adanya rekaman CCTV. Jika rekaman itu tidak ada, kemungkinan besar dirinya akan meringkuk di penjara akibat laporan Asma dan bukti lebam-lebam di wajahnya akibat uppercut fiktif. Menurut Faisal, Asma masih bebas berkeliaran. Wanita itu telah kabur dari Sydney, namun Faisal yakin dia masih berada di Australia. Apa pendapat kalian tentang sosok seperti Asma ini yang nekat menyakiti diri sendiri dan menuduh orang lain melakukannya demi keuntungan dirinya sendiri? Sekian dulu kisah singkatku ini, sampai jumpa kapan-kapan.